Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih wawancara Lil Nas X, nama aslinya Montero Lomarhil ya, di podcast Jay Shetty. Kita nggak cuma lihat berita-berita utamanya aja, tapi coba gali gitu, sosok di baliknya. Perjuangannya, gimana dia hadapi ekspektasi, pandangannya soal kreativitas, juga kontroversi. Iya, bener banget. Wawancara ini tuh kayak ngasih kita akses langkah gitu ya, kepikiran artis muda yang lagi berhadapan sama ketenaran global, identitas diri, sama semua tekanannya. Yang menarik tuh, gimana dia sadar banget pakai persona buat tumbuh. Nah, mulai dari situ deh. Dia kan cerita soal dualitas dirinya ya. Ada Montero yang pemalu, terus ada Lil Nas X, persona panggungnya yang wah berani banget. Kayak Lil Nas X ini jadi semacam perisai, sekaligus alat buat Montero. Tapi ini sehat nggak sih strategi kayak gini buat jangka panjang? Atau cuma cara nunda aja? Gitu. Kalau dari wawancaranya ya, dia tuh nggak ngelihat Lil Nas X sebagai pelarian permanen sih. Lebih kayak alat bantu gitu. Jadi biar berani bertindak walaupun sebenarnya takut. Dia nggak mau ilangin sisi Montero yang rentan itu. Malah mau dilindungi sambil tetap dorang batasan lewat Lil Nas X. Jadi ini lebih ke integrasi ya, bukan misahin total. Cukup cerdas sih mekanisme copingnya. Mekanisme yang kayaknya diuji banget ya setelah Old Town Road meledak itu. Sukses segede itu malah bawa dia ke masa-masa gelap katanya. Ada tekanan ekspektasi sampai dia benci diri sendiri di kamar hotel waktu lagu Holiday, nggak sehits yang diharapkan. Ironis ya, sukses besar malah jadi beban mental gitu. Betul. Ini contoh klasik banget lah, beban sukses viral yang cepat gitu. Yang penting dicatat nih, dia sadar kalau mau maju, dia harus berubah lagi. Nggak bisa selamanya menjadi anak Old Town Road itu kan. Ini maksa dia buat munculin sisi lain yang akhirnya kita lihat di era Montero, Call Me By Your Name. Walaupun ya, artinya dia harus lepasin citra polos yang awal dulu disukai orang. Perubah itu butuh keberanian, emang. Ngomongin keberanian sama kontroversi, nah video J. Chris yang baru-baru ini kan heboh banget tuh. Dia jelasin niatnya artistik, soal kelahiran kembali katanya, bukan mau ngejek agama. Tapi dia juga ngaku ada satu adegan spesifik yang komuni itu, dia bilang terlihat sangat buruk. Dan dia paham kenapa itu nyakitin banyak orang. Nah, di sini nih kelihatan banget bentrokan antara niat seni sama persepsi publik. Perlu dicatat ya, dia minta maafnya itu spesifik buat eksekusi adegan komuni itu. Bukan buat konsep artistik comeback-nya secara keseluruhan yang pakai simbolisme agama. Dia ngerasa inti pesannya malah jadi, ya dipelintir gitu. Permintaan maaf yang spesifik itu kira-kira cukup nggak ya buat meredam kritik? Atau buat sebagian orang malah kayak setengah hati gitu karena dia tetap pertahanin konsep besarnya. Nah, itu dia dilemanya. Kalau dari kacamata PR, ya mungkin kelihatan kayak damage control. Tapi kalau dari sudut pandang seniman, yang dia coba pertahanin, dia misahin antara eksekusi yang dia akui keliru, terlihat buruk tadi, sama inti pesan seninya. Ini nunjukin perjuangan soal otentisitas yang dia bahas juga. Sering kan orang bilang, jadilah diri sendiri. Tapi terus ada lanjutannya. Tapi jangan yang kayak gitu. Batasan otentisitas yang diterima publik itu kadang sempit banget ya. Terus gimana dia ngatasin semua tekanan ini, suara-suara negatif di kepalanya gitu. Katanya ada cara unik ya pakai analogi gummy bear. Iya, itu unik banget. Dia ngingetin dirinya sendiri, Dude, kamu cuma gummy bear. Kayak untuk ngecilin skala masalah di kepalanya. Jadi dalam gambaran besar, masalahnya nggak seserius itu. Meskipun buat dia rasanya berat banget. Ini cara dia hadapin perasaan nggak punya kontrol. Tuh ya? Iya, semacam nugget mental yang kuat lah. Ini bukan soal nyepelein perasaan dia ya, tapi lebih ke dapetin perspektif yang radikal dan nerima kalau kita nggak bisa ngontrol semuanya. Kita semua bisa belajar nih dari teknik ini kalau lagi ngerasa kewalahan. Dan ini nyambung juga ke pandangannya yang penuh belas kasih itu, bahkan ke orang yang nyerang dia. Bener juga, dia ngelihat kritik tuh bukan semata-mata benci, tapi seringnya akarnya dari ketidaktahuan, atau takut sama yang beda, atau mungkin ajaran masa kecil. Ini butuh kedewasaan emosi yang lumayan tinggi sih. Betul, dan kedewasaan itu kelihatan juga di hubungan sama keluarganya. Ayahnya kan penyanyi gospel ya, awalnya nolak orientasi seksualnya, tapi sekarang udah nerima banget. Bahkan katanya pernah nemenin ke klub gay bareng. Wah, itu evolusi yang luar biasa kan? Lil Nas X ngerasa karyanya itu ngebantu orang, termasuk ayahnya, buat benar-benar ngelihat dia apa adanya. Dia bahkan ngerasa punya tanggung jawab, kayak pemimpin suku gitu, buat keluarganya.
pengen bantu mereka maju, ini lebih dari sekedar citra bintang pop biasa ya. Tepat sekali. Itu nunjukin kesadaran dia soal peran dan dampaknya yang lebih luas. Jadi, dari obrolan ini, kita nggak cuma lihat Lil Nas X yang provokatif itulah ya, tapi juga sosok Montero yang, berlapis-lapis ya. Rentan, tapi terus bertumbuh. Perjuangannya soal identitas, tekanan, sama cari otentisitas itu, yang manusiawi banget lah. Iya, dan kemampuannya nemuin cara unik buat ngatasin tekanan, kayak analogi Gummy Bear tadi. Terus ngelihat lawan dengan empati, itu ngasih pelajaran berharga sih. Ini mungkin ninggalin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Di tengah tekanan atau konflik, gimana ya caranya kita bisa secara aktif cari perspektif lain? Atau ngelihat sisi kemanusiaan pada orang yang pandangannya beda banget sama kita? Sesuatu buat dipikirin. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.